yang kedua, kita akan sharing bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Andre dalam pelayaran yang ada itu dalam Matius. Ya. Buka sebentar. Dalam Matius 5 ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit sebelum saya bacakan firman Tuhan ya. Dari Ibu Astuti. Ya. Pesan moralnya itu ada kata bijak begini. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah bersama Tuhan pasti bisa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi saya tambahkan pesan moralnya, jangan lari dari masalah. Hadapilah masalah itu bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Karena kalau kita lari dari masalah, ada masalah lainnya akan membuntuti kita. Jadi masalah tambah banyak. Tapi kalau kita hadap bersama Tuhan, pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Matius ya. Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16 ini. Di bawah suatu perikop garam dunia dan terang dunia. Ya. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, itu pembacaan firman Tuhan kita dari Matius 5, 14 sampai 16. Dan kita akan sharing bersama dan semua akan diberi kesempatan untuk Pak Karel, tolong bacakan prolognya, saya nggak ada, HP saya kan lagi off, satunya lagi rusak. Itu prolognya boleh dibaca. Nah, bentar ya, saya carikan dulu prolognya. Ya. Di bawah satu perikop, misi Tuhan bagi kita itu bagian yang ketiga. Hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Mari saudara, kita membacanya dan temukan identitas seperti apa yang Yesus berikan kepada kita. Nah, identitas apa yang Yesus berikan kepada kita. Selain identitas, Yesus juga memerintahkan kita untuk berfungsi. Mari saudara, temukan hal-hal yang praktis yang dapat saudara lakukan untuk berfungsi sesuai dengan identitas saudara. Perlukah saudara mempraktekannya dimanapun saudara berada? Renungkanlah. Mengapa terang dibutuhkan dalam kegelapan? Hal apa yang terjadi ketika dalam gelap kita menemukan terang? Dan hal-hal apa yang dapat terjadi ketika kita ada dalam kegelapan dan tidak memiliki sumber cahaya sama sekali? Marilah kita menjadi terang dan memuliakan Tuhan kita. Ya, itu prolog yang mengantar kita untuk kita masuk dalam sharing bersama. Saya katakan bahwa kita semua akan diberi kesempatan untuk sharing. Kita akan masuk dalam breakout room, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Ya, teman-teman coba nanti di sharingnya main room aja. Ya, pendek-pendek aja supaya cepat, Pak. Kita nanti akan panjang, Pak. Akan panjang. Aja. Akan panjang, Pak. Karena 7 orang katakanlah kali 4 bisa 28 setengah jam juga. Kalau di breakout room bisa lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Karena bisa lebih panjang waktunya tapi overall, Pak.
Ya, oke. Cukup ya waktunya ya. Ada Mama Ita keluar ya kelihatannya ya. Ya, ada tamu tadi, Pak. Oh ya ya ya. Oke, Di breakout very room good. masih ada. Masih ada, Ya, Pak. very good. Ya, mantap. Ya, di room Kak. Ini kan sederhana saja ya firmannya hari ini. Oke, ada yang mau disampaikan, Ibu Tuti? Ya, sudah Ya, sudah dikasih tahu kan dengan Pak sudah. Karel ya, apa itu skor kan? Ya, Betul, betul. oke, kita dengan apa? Dengan singkat apa untuk apa itu skor ya, SKOR ya, sudah dikasih tahu kan sama Pak Karel. Ya, Ya, ya. oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Monggo. Saya hanya sekedar mau menyampaikan ya Bapak ya, tadi Ya, dari skor itu mungkin nanti hmm, saya menyampaikannya ada yang kurang atau kurang tepat. ya, Saya mohon maaf, tetapi ya, pada prinsipnya pada hari ini dalam firman Tuhan kita benar-benar diberikan kekuatan bahwa eh, kamu adalah terang dunia. Dan di sini ya, adalah Yesus sendiri adalah garam dan terang kita. Oleh sebab amin. itu, bagaimana kita harus bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Itu Alright, tadi satu kata kunci juga bahwa kita di dalam kehidupan kita memang apalagi kalau kita menjadi seorang pemimpin harus memberikan teladan. Jangan hanya right. sekedar omong-omong, tapi berikanlah Ya, ya. teladan supaya anggota kita itu juga menjalankan apa yang telah kita berikan contohnya. Kemudian Yes, eh, ketika kita menghadapi masalah, tetap andalkanlah Tuhan. right. Jangan anggap sebagai masalah itu adalah beban, tapi masalah dan panggilan itu adalah berkat Tuhan. Dan kenyataannya hal ini memang terjadi pada diri kita sendiri. Tanpa Iya, kita minta, Tuhan telah memberikan yang terbaik menurut Tuhan. iya. Yang memberikan yang terbaik menurut Tuhan, yang sebelumnya tidak pernah kita minta, tidak pernah kita duga. Gitu ya. Amin. Iya, Dan seterusnya tadi saya sampaikan juga bahwa di dalam kehidupan kita selain perbuatan kita memberi contoh dan hukum kasih juga harus ada pada diri kita sendiri. right. Terutama kayak saya ini sekarang ini panggilannya tidak hanya menjadi ketua bidang kesaksian, tetapi juga bagaimana di dalam menjadi pengurus di Komisi Hak Keuskupan Malang, dalam arti Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Malang, kita menjalankan amanat itu, ya kan? Iya, Terutama ikut serta di dalam membawa Indonesia ini menjadi aman, tentram, dan damai sejahtera, gitu ya. oke, very good. Eh, Oke, Contohnya apa? Memang panggilan kita beda-beda ya, Kok Andre. ya, Kita bagaimana membawa kepada umat kita supaya anak-anak kecil ini mari kita berbagi takjil bersama. Di sana kita hmm, perkenalkan dengan apa namanya dari agama lain. Dari situlah kita membentuk karakter anak-anak juga menjadi lebih kuat. Di sana oke, mereka berkenal dengan saudara-saudara kita dalam tanda petik yang beragama lain dan juga termasuk penganut kepercayaan. Kemudian mari kita misalnya kita ajak bersilaturahmi untuk ke komunitas umat lain di dalam agama-agama besar. Disitulah kita secara tidak langsung ikut serta membangun Indonesia ini dari akar rumput ya, akar rumput supaya kita ikut ambil bagian menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. amin. Itu yang bisa saya sampaikan ke Andre. Kalau rencana saya, sejauh Tuhan masih memberikan kehidupan kepada saya, ya hidup itu adalah kesempatan, ya hidup Amin. adalah kesempatan. Selagi kita masih diberi waktu, ya sudah kita berikan waktu kita untuk menjadi alat Tuhan. Bukan bukan apa ya, sesuai dengan Tuhan yang memampukan kepada kita, sesuai dengan Tuhan yang sudah percayakan kepada kita. Dan
tidak mudah putus asa. Andalkan Keren. Tuhan. Amin. Masalah dan panggilan bukan beban, Beban. tapi adalah berkat. Berkat. Iya, Amin. amin. Oke. Gimana Pak Simon tadi? Ada cerita tadi Pak Simon. Salam Pak Simon. Ada di roomnya Pak Bambang ya. Salam Pak Bambang. Ya. Iya Pak. Pak Simon. Tak panggil-panggil, tak muncul dia. Nggak Oh, tahu kenapa. apa Ya. mikrofon pernah ikut Zoom kan sebelumnya Ibu Tuti dia? Belum baru saya Oh, mungkin dia tidak paham ya membuka belum mikrofon baru ya. saya panggil tadi karena kok Andre minta ada teman yang ikut. Oh, tidak bisa buka. Mungkin tidak bisa buka mikrofonnya, caranya buka. Mungkin dia ngomong tapi tidak dibuka mikrofonnya. Ya, mungkin Ya, belum pernah ya. Tadi enggak apa-apa. Saya dengan Bu Ana juga. Ya. Bu apa Ana Baban ya? Ya, Bu Ana Nababan tadi ya. Ya. Ya, kan kita kebenaran yang kita dapatkan itu kan topiknya adalah terang, jadilah terang. Ya, betul. Kalau kita skor kebenaran yang saya dapatkan itu di ayat yang ke-16 itu Pak. Demikianlah hendaknya kamu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi itu kan perintah kita bagi kita yang telah menyatakan bahwa kita adalah anak Allah, anak terang ya. Ya, maka kita diberikan tugas agar supaya dalam hidup kita ini menjadi terang gitu. Nah, karena terang kalau kita lakukan hidup terang itu akan memuliakan Tuhan dan menyaksikan tentang kemuliaan Allah. Nah, caranya bagaimana menjadi terang itu yang menjadi persoalannya kan. Nah, itu maka untuk kita menjadi terang karena sudah dinyatakan dalam firman, jika engkau mengikut aku, engkau adalah anak terang, anak Allah. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi terang? Karena sudah dibilang mengikut aku adalah terang. Jadi kita harus senantiasa mengikut perintah, ketetapan dan perintah-perintah firman Allah. Karena itu mengikut aku adalah Yesus adalah sang firman. Gitu. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, anak terang, tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang ada di dalam firman Allah, keteladanan Yesus, perkataan Yesus, bahkan itu pada dirinya sendiri, apalagi untuk kita menjadi saksi ya Pak ya, terang. Nah itu sebabnya maka itulah untuk kita menjadi terang. Maka di dalam firman Allah juga katakan, Tuhan katakan demikian ya, bahwa kamu adalah pada mulanya atau dahulu kamu itu adalah manusia gelap. Ya. Dari kegelapan ya. Ya, mengapa begitu? Karena Tuhan tahu sejak kejatuhan Adam dan dosa, karena dosa itulah kita hidup dalam kegelapan. Maka Yesus katakan ketika aku datang ke dunia ini, akulah menjadi terang dunia ini. Menjadi terang bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itu. Ya, makanya, nah bagaimana supaya menjadi terang? Terang itu bisa kelihatan ketika kita melahirkan suatu buah-buah kebenaran. Apa itu? Kebajikan, apa Pak? Kasih, tadi udah disinggung oleh Ibu. Penguasaan diri, ya. Kelemah lembutan. Ya, itu terang itu salah satu diantaranya itu. Masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi intinya itu adalah kasih. Kemudian kita hidup dalam kebenaran Allah dan itu ya bijaksana, memiliki hikmat, itu hidup-hidup terang itu enggak mementingkan diri sendiri. Banyak Pak itu. Jadi itu intinya. Jadi kebenaran yang saya dapat. Kemudian teguran apa? Teguran yang ya kamu sudah mengerti, sudah tahu bagaimana untuk jadilah terang. Tapi apa teguran yang saya dapatkan ini? Memang saya ditegur Pak, sudahkah kamu menjadi terang? Dari tolok ukur apa kamu terang itu? Maka saya tadi mendapatkan beberapa hal yang
bisa sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Itulah teguran kepada saya. Kemudian perbaikannya apa? Ya perbaikannya harus kita terus dekat dengan Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita harus didasari firman Allah. Percaya tentang firman. Firman adalah sang firman itu. Dan kita harus hidup dalam firman itu. Makanya ada pujian, hidupku menggenapi firman-Nya. Firman. Ya, hidupku menggenapi firman-Nya. Itu Pak. Nah, itu. Nah, kemudian rencana, ya tentu saya ingin menjadi terang. Makanya saya mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu bisa hadir kepada setiap orang yang hidupnya kudus, ya. Nonsen kalau orang yang hidupnya dalam kegelapan, bukan di dalam terang, itu akan memiliki Roh Kudus itu. Maka menjadi hidup terang itu kunci bagaimana supaya Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita, ya, dan melindungi dan segalanya yang Tuhan berikan. Seperti pujian saya itu, meskipun di dalam suka duka dalam perjalanan kita hidup dari 2005 pasti kita hadapi. Semua persoalan-persoalan baru muncul ada. Nah, tapi kita terus, Tuhan membuat senyum pada kita. Tuhan akan membuat kekuatan pada kita dan membuat bahagia. Karena kasih penuh Tuhan itu kasih dan berkuasa atas hidup kita. Itu Pak. Dan itu makanya marilah kita menjadi sahabat Tuhan. Meskipun menjadi terang, tapi perlu kita menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, very good ya. Oke, nanti bisa disampaikan ke Pak Simon ya, Bu Tuti ya, mungkin belum biasa dia, mungkin ditekan itu semoga apa? nanti bisa supaya dia bisa besok bisa ikut lagi, supaya bisa aktif ya, nggak apa-apa. Alright, Pak Karel, ada yang mau disampaikan dari grupnya Pak Karel? Saya kira cukup Pak. Ada Ibu Ana Nababan, tadi grupnya siapa itu? Pak Bambang ya? Bu Ana Nababan, halo. Oh, grupnya Pak Bambang kalau nggak salah dia. Ya, Pak Bambang. Pak Bambang ya. Oke, Bu Ana nggak monitor juga. Ya, oke, lanjut. Saya mau menambahkan sedikit. Ya, boleh. Ke Andre dalam arti gini ya. Terima kasih hari ini juga menjadikan refleksi untuk kita bersama. Ya. Sudahkah kita menjadi garam dan terang? Ya. Supaya karena Kristus sendiri terang bagi kita dan kita harus menjadi terang dimanapun kita berada, garam dan terang dimanapun kita berada. Dan oleh sebab itu di dalam hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita ini, kita memang tetap harus berupaya supaya dalam sikap hidup kita itu memberikan contoh, kemudian kasih itu selalu menjiwai diri kita, kemudian tulus, kemudian ya jangan lupa kita memang harus rendah hati ya, rendah hati, karena kalau kita tidak rendah hati, sia-sialah pelayanan kita gitu ya. Agar segala apapun yang kita lakukan di dalam layanan kita itu berdampak menjadi berkat bagi sesama dan terlebih adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita berjalan dalam terang, Kristuslah terang kita, dan semoga kita selalu bisa menjadi garam dan terang dimanapun berada. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Ya, oke. Ya, oke. Saya ingatkan ya, ini konteksnya kita dalam Alkitab ya. Jadi kita bukan menjadi garam dan bukan menjadi terang, karena Alkitab nggak bilang gitu loh. Matius 5, nanti dibaca ya. Matius 5, 13, 14. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14 bilang, kamu adalah terang dunia. Bukan menjadi garam, menjadi terang. Kita ini harus, memang kita adalah garam dan terang. Maksudnya adalah apakah kita sudah menjadi terang dan garam yang berfungsi maksimal. Kita sudah harus ada kita adalah garam dan terang. Karena kita adalah serupa dengan dirinya, diri Kristus. Kristus adalah terang dunia. Nah, kita juga, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah loh.
Jadi kita itu garam dan terang. Tapi maksudnya banyak yang nggak berfungsi. Karena garam nggak berfungsi apa? Dibuang, diinjak-injak orang kan? Nah, marilah kita semua menjadikan garam dan terang yang berfungsi maksimal. Oke, lanjut Pak Karel. Next sesi. Kita akan sampai pada sesi terakhir untuk kita doa bersama ya. Dalam flyer itu United Prayer. Dalam doa bersama ini kita akan doakan secara umum tentang pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita ya. Semua. Ya. Mungkin ada yang mau didoakan khusus ya. Ibu Tutik mungkin ada yang didoakan khusus selain daripada apa yang saya sampaikan tadi. Enggak adalah, kita hanya secara khusus saja semoga Indonesia aman, tentram, damai, sejahtera. Amin, Dan amin, kita amin. semua menjadi pelaku untuk menciptakan aman, tentram, damai, sejahtera karena kita adalah terang. Itu tadi. Ya, amin. Oke. Ibu Hana Nababan. Ibu Hana. Halo, Ibu Hana Nababan. Ini dari mana? Dari Jakarta ya? Ini terbuka mikrofonnya. Ya. Tadi dipanggil oleh Pak Karel tadi. Halo, ya. Ibu. Ya. Silakan Ibu Hana. Ya Pak. Apa yang mau kita sharingkan ya Pak ya? Bukan sudah selesai. Sharing sudah selesai. That's all over. Sekarang sesi keempat. Saling mendoakan apa yang mau didoakan, Bu. Sharing sudah selesai. Sudah selesai. Tutup buku. Oke. Yang mau didoakan, kami butuh dukungan topangan doa untuk pelayanan kami ke Pulau Penjangkauan Suku Sampan lewat Yayasan Boni Anak Cinta Generasi ini, Pak. Ini Bu Hana di mana? Yang berjual Batam kah? Iya, Pak. Iya, saya yang di Batam. Cakap lah. Buka kameranya supaya kita kenal. Kamera kau tak buka lah, mana kita tahu. Kejam kali dunia ini. Lagi banyak tamu di rumah, Pak. Oh, tamu-tamu ya, oke. Sambil kerja apa? Sambil beres-beres ini ada kami 6 orang. Kita tak tahu ya, Batam punya Pak Karel. Batam punya cerita ini. Ya, Batam ya. Batam, Kepri, Nias ya, itu semua banyak dari sum-sum yang lain itu banyak penginjilan ke daerah-daerah sana ya. Iya. Daerah perbatasan dengan Malaysia, Singapura ya. Iya, betul. Perdagangan orang, perdagangan obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Itu tuh banyak yayasan tuh yang tujuan itu ke sana untuk mensupport gerak-gerak yang lain di sana. Oke. Kita akan berdoa bersama. Saya akan Pak Bambang. Pak Bambang. Ya Pak. Nggak monitor. Mungkin dia pergi keluar. Ya Pak, siap. Ada mau didoakan Pak Bambang? Ya, kesehatan, kekuatan, pelayanan. Ya. Oke. Ya. Oke. Saya akan doakan kita semua untuk kita semua dan saya mohon Ibu Astuti nanti tutup dalam doa ya. Baik. Ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik. Amin. Firman-Mu yang menggugah kami, yang membangunkan kami Tuhan. Membangkitkan kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi terang di mana kami ada. Amin. Engkaulah terang dunia. Dan kami adalah terang dunia yang menjadi masalah bagi kami. Apakah kami sudah menjadi terang di tempat kami ada? Amin. Bila firman-Mu pada siang hari ini kami belajar. Dan kami punya komitmen. Sesungguh-sungguh firman-Mu dapat kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Itu kami minta Roh Kudus, kuatkan kami. Barui kami, pulihkan kami. Supaya kami mampu untuk melaksanakan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami di mana kami ada.
Kami bersyukur Tuhan kebersamaan kami yang hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Gresia Pujiastuti yang di Malang Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, di mana Engkau tempatkan dia dalam pelayanan, dalam bidang kerohanian, juga dalam bidang pemerintahan Tuhan. Kalau kami dengar tadi ada di Komisi H, Tuhan jadikan terang bagi Ibu Astuti, supaya di mana dia ada, terutama Tuhan dalam lingkup pemerintahan. Dan di sana ada banyak orang yang mungkin tidak seiman dan kami Tuhan, tapi justru disitulah Tuhan tempatkan Ibu Astuti untuk bisa menjadi terang di sana. Biar firman-Mu itu Tuhan berkata-kata lewat dari mereka, lewat rapat-rapat yang ada di Komisi H, hingga forum komunikasi antara umat beragama yang dapat berjalan yang baik. Terima kasih Tuhan. Support terus untuk dukung, kami dukung pelayanan dari Ibu Astuti, rumah tangganya, apapun yang dia buat, Tuhan pasti buat dia berhasil. Dan dia sudah menjalani banyak proses dalam kehidupan itu. Tuhan percaya, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami juga mendukung program dari Ibu Hana Nababan. Mereka ada pelayanan di sekitar Pulau Nias, Kepri, Batam. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka. Saya sungguh-sungguh pelayanan membuat hasil yang baik. Menghadapi orang-orang yang tidak seiman dengan bermacam-macam persoalan yang terjadi di Kepulauan Riau, Batam, Nias, dan banyak hal yang mencoreng nama baik, yang mencoreng nama-nama orang Kristen. Banyak yang terlibat dalam perdagangan orang, obat-obat terlarang. Tuhan, kami dukung, support pelayanan mereka, Ibu Hana Nababan. Tuhan sertai mereka, kuatkan mereka, sehingga apa mereka sampaikan pada semua orang yang ada di daerah pelayanan mereka itu, semua mendengar firman Tuhan dan mereka diubahkan. Berkati Ibu Hana Nababan dalam pekerjaan rumah tangga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Simon, Pak Bambang yang bersama kami, Pak Andre bersama kami Tuhan. Beri kami hikmat di sana Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi. Karena selama kami hidup, masalah pasti masih ada. Jadi kami menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, dan kami pasti bisa. Dan kami bisa melewati semua masalah itu. Karena kami tahu ada Tuhan bersama kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami akan mengakhiri pertemuan virtual Zoom pada siang sore hari ini. Tuhan berkati dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa secara khusus untuk para pemimpin pemerintahan, para pemimpin gereja, dan kami para pelayan. Kiranya sikap rendah hati, penuh keteladanan, kemudian juga kami memiliki sikap yang peka terhadap situasi, dan kami juga mohon kepadamu, bimbinglah kami semua, agar senantiasa kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ini, benar-benar kami persembahkan kepadamu. Terlebih kami pun, bantulah kami untuk ikut serta menjaga bangsa negara Indonesia ini untuk tetap utuh, aman, tentram, damai, dan sejahtera. Hindarkanlah kami dari bangsa kami, dari berbagai macam godaan dan cobaan, baik yang berasal dari di dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Bapa, kami yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kini kami akan mengakhiri pertemuan ini. Sertailah kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sertailah kami di dalam seluruh pelayanan kami, agar senantiasa kami adalah menjadi terang yang Engkau sendiri adalah terang bagi kami, dan kami pun menjadi terang dimanapun kami berada. Engkaulah Allah yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Atuti, Pak Karel, Pak Bambang, Pak Simon, Bu Hana Nababan.
Ya. Saya juga terima kasih. Sampai jumpa besok lagi kalau ada kesempatan, Bu, itu bisa masuk. Oke, Pak Andre, Ya, Pak Karel dan semuanya, saya mohon maaf.